Pak absen dulu ya. Oke. Albertus, hadir? Nggak ada, Albert? Mister. Nggak ada. Loh, nggak ada, kemana dia? Albertus sudah masuk izin. Izin apa? Tidak ada kabar? Kalau izin biasanya ke Miss Riani langsung, nggak ke kita. Nah, betul. Oke, Andrew, hadir? Andrew, nggak masuk lagi? Izin apa enggak ini? Aku nggak ada. Hmm? Hadir itu, Mister. Hadir ya. Yang pakai filter. Oke, Anthony? Hadir. Oke. Carlton? Hadir. Oke. Fiori? Hadir. Oke. Jessica? Hadir. Oke. Job? Leon? Nggak ada, Mister. Nggak ada? Kemarin izin juga dia. Tapi tidak masuk ya Nadia. Kate? Mas hadir. Tiffany? Oke, berarti ini yang tidak masuk dua ya. Berarti Albertus sama Leon. Nggak ada berita sama sekali. Oke. Gimana kabarnya semuanya, Tiffany? Bye-bye semuanya. Baik, Mister. Oke. Ya. Di Tulungagung sekarang hujan, masih sering hujan enggak? Masih. Sering, sering. Sering juga ya. Oke. Kalau ujian, Mister, hari Jumat minggu depan. Ya. Oke, udah siap toh? Gampang kok. Belum lah. Iya. Cuma praktek kan? Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Bentar, Mister, aku tak izin ke toilet dulu. Aku izin ke toilet dulu. Oke, kita akan belajar tentang menyanyi. Tentang menyanyi ya. Waduh, Yori pakai kacamata. Ya. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang menyanyi? Yori. Kalau kamu tahu tentang menyanyi, B. Kayak melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan, kayak Melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Anthony? Ya, Mister, menyanyi. Ya. Menyanyi itu mengeluarkan suara, terus mengeluarkan suara Lewat mana? Lewat atas atau lewat bawah? Karena lewat mengeluarkan suara itu atas bawah bisa loh. Semuanya bisa keluar suaranya loh. Ya. tidak tahu lah. Enggak tahu. Enggak apa-apa sama Mister santai. Hari ini belajarnya santai kok. Cilo? bernyanyi itu adalah mengeluarkan suara dari mulut dengan nada tertentu juga dengan tempo tertentu.
Oke, nada tertentu, tempo tertentu. Kate, Kate kameranya dimatikan. Gimana, Kate? Ya, nama. Ya, apa yang kamu tahu tentang menyanyi? Um, um, Apa? Masa kamu nggak pernah nyanyi? ya pernah tapi nggak bisa jelas nih bingung. Oh, gitu. Susah ngono ya mau jelasinnya ya. Heeh. Gitu. Oke. Carlton, Bisa mengeluarkan suara dari mulut. gimana Carlton? Ya keluar suara dari mulut. Oke, Andrew? Terus Gimana Andrew? Em, mengeluarkan suara atau lagu dari mulut. Ya, pintar-pintar. Semuanya bagus. Jadi kalau yang menyanyi itu berarti keluarnya dari mulut ya. Jadi itu kalau dari yang lain namanya udah beda. Nah, itu menyanyi dengan nada tertentu, dengan tempo tertentu itu benar sehingga menimbulkan harmonisasi yang bagus ya. Nah, di sini kita tahu bahwa olah vokal merupakan suatu teknik yang digunakan dalam bernyanyi dengan baik dan benar. Nah, ini harus kita tahu, kita melihat ada beberapa jenis suara. Untuk wanita itu dibagi menjadi dua, yaitu sopran dan mezzo-sopran. Kalau di dalam paduan suara, sopran itu suara satu, mezzo-sopran itu suara dua. Ya, alto lah itu ya. Oke. Nah, untuk pria dibagi menjadi dua juga, itu tenor dan bariton. Ya, tenor itu suara tiga atau bass suara empat. Itu untuk nada yang rendah. Jadi dibagi menjadi empat. Ya. Sopran, mezzo-sopran, tenor dan bariton. Kalau dalam paduan suara, suara sopran, alto, tenor dan bass. Oke. Nah, kita nyantai hari ini, gak terlalu sulit, cuma wawasan aja. Setiap orang, Ini PTS itu kita nyanyi. ada, kamu kalau nggak bisa alat, kamu nyanyi. Kalau kamu punya alat atau pianika atau piano, boleh pakai Kalau piano. selain itu boleh nggak misalnya alat ini? Boleh kan, nanti dilihat ah. Nanti yang kemarin udah dikirim belum? Sudah dibagi belum? Udah. Adanya itu recorder, pianika sama piano, nggak salah. Sama Itu, gitar sama gitar. nah, itu untuk yang praktek kan? Iya, Ya, ada untuk menyanyi enggak? ada. Ya, ini kamu pilih ya nanti. Jangan semuanya dimainkan. Jadi habis main pianika, terus main piano, habis main piano, terus main gitar, habis main gitar, terus recorder. Jangan, salah satu aja. Oke. Ya, perhatikan untuk berikutnya yang dinamakan dengan solo itu adalah menyanyi tunggal sendiri. Kalau berdua itu adalah duet, kalau bertiga itu trio. Kalau empat itu kuartet, lima itu quintet. Nah, lebih dari 5 maka akan membentuk namanya vokal group. Makanya kalau kamu lihat banyak orang-orang itu salah ya, kebanyakan itu yuk kita bikin vokal group. Wah, vokal group isinya cuma 4, itu nggak boleh. Ya, kalau isinya cuma 4 itu berarti kuartet. Nah, jadi kalau vokal group itu di atasnya 5, paling banter ya sekitar 12, 11 itu untuk vokal group. Nah, tapi kalau lebih di atasnya itu paduan suara. Banyak orang salah kaprah gitu. Nah, di sini kamu harus paham kalau sendiri itu solo, berdua duet, bertiga itu trio dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau di dalam paduan suara itu mesti sekitar 15 orang ke atas atau mungkin
sekitar kalau diperkecil, kalau untuk lomba-lomba itu biasanya 12. Diperkecil itu 12. Tapi di situ harus terbagi menjadi 4 suara. Jadi suara 1, 2, 3, dan 4 itu untuk paduan suara. Nah, tapi kalau untuk vokal group, walaupun dia nanti 6 atau 7 orang atau 8 orang, nah bedanya untuk vokal group, maka masing-masing anggota akan menyanyikan sesuai dengan nadanya. Jadi misalkan ini Tiffany, Flori, semuanya itu ada sekitar 6 orang. Maka nanti yang suara 1 siapa, suara 2 siapa, suara 3 siapa, suara 4-nya siapa, harus ada canonnya. Canon 1 siapa, canon 2 siapa, dan seterusnya. Itu paduan suara yang jadi bedanya vokal group. Jadi bedanya vokal group dengan paduan suara, kalau vokal group itu aransemennya bisa lebih bebas, bisa masukkan canon. Tahu canon enggak? Canon. Canon. Bukan canon bukan itu. Canon itu adalah menyanyi bersautan. Jadi saut menyaut. Jadi si penyanyi yang suara satunya belum selesai, yang canonnya langsung masuk. Jadi saut menyaut. Itu namanya canon. Nah, kalau di dalam paduan suara, hal itu tidak dipakai. Karena kenapa kok tidak dipakai? Menurut Fiori, kenapa kalau di dalam paduan suara jarang dipakai canon? Beda sama vokal group. Kenapa? Itu Jelo? Kenapa Jelo? Nggak tahu. Nggak tahu. Anthony? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena jumlahnya lebih banyak. Semakin lebih banyak untuk mengatur canonnya akan lebih susah. Karena Nggak canon, beraturan. Nggak iya. beraturan. Karena kalau canon itu saut menyaut, misalkan ini soleram, 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 soleram. Nah, seperti itu namanya canon. Nah, itu dimainkan di paduan suara, itu menggabungkan untuk canonnya itu susah. Beda sama vokal group. Kalau vokal group, canonnya cukup 1 orang. Kalau canon 1, canon 2 berarti 2 orang. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Jadi, istilahnya dia bisa menguasai sendiri karena nggak ada temannya. Nah, kalau di paduan suara, canonnya misalkan 4 orang. Nah, yang satunya ngomong soleram, soleram. Nah, yang berikutnya lagi ketinggalan. Nah, itu canon itu seperti itu. Makanya untuk yang jumlah banyak itu jarang dipakai. Berlima quintet, berempat kuartet. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya Mister nih. Untuk menyanyi duet, suaranya yang itu dibagi atau tidak. Jadi, misalkan ini berdua nih, Anthony sama Silo nyanyi. Itu suaranya sama-sama satu suara atau dibagi. Misalkan Silo suara 1, yang anu suara 2, atau seperti itu. Gimana, Silo? Ya, Fiori. Kadang ada 2 orang yang nyanyi nadanya sama, tapi juga ada kayak satu lebih tinggi, satu gak terlalu tinggi gitu. Ya, jadi kalau dia namanya berdua duet, maka dia harus membagi suara. Tidak boleh suaranya sama. Karena kalau suaranya sama, maka kamu akan mengerti yang namanya unisono. Unisono adalah menyanyi dengan satu suara. Jumlahnya berapapun, misalkan 5 orang nyanyi satu suara. Semuanya sama-sama di suara satu. Itu namanya unisono. Ya, unisono. Kalau materi hari ini, maka harus dibagi. Jadi kalau berdua duet, maka dia harus dibagi menjadi 2 suara. Trio harus juga dibagi menjadi 3 suara.
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau kamu nanti lihat unisono itu adalah menyanyi dalam satu suara. Jadi kalau misalkan nih di sekolahan kamu disuruh nyanyi lagu misalkan soleram soleram gitu, kamu berlima, nyanyinya sama nadanya, maka itu disebut unisono. Ya, itu disebut unisono. Oke, tapi kalau bertiga, berempat, itu nanti kamu berbagi suara, memecah suara, maka akan disebut kuartet. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Ustaz. Tidak ada ya? Oke, bagus sekali. Terlanjut. Oke. Nah, sekarang artikulasi. Perhatikan, artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi, sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas. Jadi nanti besok kalau PTS nanti kamu nyanyi, upayakan jelas. Ya, soleram, soleram, jelas. Jangan, oyam, 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 jangan, itu nanti nggak jelas. Jadi, artikulasi adalah cara mengucapkan kata dalam menyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas, nyaring, dan harmonis atau indah. Nah, artikulasi sangat diwajibkan bagi penyanyi. Karena kalau setiap lomba-lomba itu artikulasi sangat penting. Ya. Jadi karena kalau sampai bahasa yang disampaikan itu tidak jelas, maka bisa jadi salah arti. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Gampang kok. Ya? Nggak ada, Oke. Ustaz. Nggak ada. Oke, thank you. Intonasi. Apa yang kita tahu tentang intonasi? Tonasi, tonasi. Naik turun. Tonasi, intonasi. Diartikan sebagai kalimat atau lagu suara seorang ketika berbicara. Jadi ada nadanya. Jadi kalau misalkan Mister ngomong sama kamu, misalkan, "Halo Andrew, bagaimana kabar hari ini?" Itu nadanya ganti-ganti. Kalau nadanya rata, "Halo Andrew, kamu kabarnya gimana?" Itu malah menakutkan. Jadi harus ada intonasinya. "Andrew, gimana kabarnya?" "Baik-baik." Nah, itu malah bagus. Itu namanya intonasi. Nah, di dalam menyanyi, intonasi itu penting sekali. Nah, di dalam menyanyi itu hubungannya intonasi adalah dengan pitch atau ketepatan menembak atau membidik suara. Makanya kalau kita menyanyi nadanya soleram seberapa? Soleram, soleram. Itu harus tepat. Karena kalau nanti kita ambil bidiknya salah, soleram, 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 anak yang manis. Nah, itu jelas itu nanti malah justru salah. Pitch-nya nggak tepat. Nah, jadi seorang penyanyi harus mampu menyanyikan intonasi yang tepat untuk membidik nadanya. Nah, sama seperti artikulasi, intonasi akan menghasilkan suara yang jernih, nyaring, serta harmoni, enak didengar. Nah, makanya dari sini kamu harus bisa membedakan atau membiasakan untuk mendengar nada-nada tinggi, nada-nada rendah, gitu. Supaya apa? Bisa mendapatkan intonasi yang tepat. Jangan lupa, intonasi itu berhubungan dengan yang namanya pitch. Ya, membidik atau ketepatan nada. Oke. Ya, ini Fiori kelihatannya ngantuk ya ini. Semalam begadang atau gimana? Enggak, kemarin malam aku sibuk belajar dan gambar sampai capek hari ini. Oh, untuk persiapan PTS atau gimana? Iya, Oke, jadi tetap jaga fisiknya, jangan lupa konsumsi makanan, vitaminnya penting gitu ya. Jadi
kadangkala nanti kalau kita lagi drop gitu, ya gara-gara kesalahan kita sendiri, kadang kita ndak anu gitu drop, kita langsung periksa, tahu-tahu didiagnosa seperti itu ya. Jadi biasakan untuk jaga tubuh, vitamin, makanan yang cukupnya. Oke. Oke, lanjut ya. Berarti kan untuk kita lihat. Nah, pernapasan. Di dalam menyanyi kita butuh yang namanya pernapasan. Jadi kegiatan yang dikuasai oleh seorang penyanyi, karena pernapasan merupakan penggerak utama dalam suara. Pernapasan itu penggerak utama dalam suara. Ada pernapasan bahu, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Nah, oke. Seperti apa? Ada yang tahu enggak pernapasan bahu? Silo? Silo tahu enggak pernapasan bahu? Enggak. Enggak. Pernafasan dadanya tahu, pernafasan dada tahu. Andrew? Enggak tahu. Enggak tahu juga. Carlton? Enggak tahu. Job? Leon? Enggak tahu, enggak apa-apa. Kate? Nggak Enggak tahu. tahu. Kayaknya Oke. aku tahu. Oke, silakan, Aku Fiori. gitu, kayak sambil mengambil atau menarik nafas, kayak mengangkat bahu untuk mengisi paru-paru gitu. Betul. Jadi yang digerakkan adalah bahunya. Jadi kalau yang perut, yang digerakkan adalah perutnya, ya. Jadi diafragma itu yang digerakkan adalah diafragmanya. Nah, ini. Nah, dengan mengangkat bahu untuk mengisi paru-paru. Betul. Ini tidak baik. Karena kenapa? Kalimat yang dihasilkan terputus-putus karena pendek. Ya. Hasil yang didapatkan pendek, kurang bagus. Dan dalam menyanyi pun dilihat juga nggak bagus. Nyanyi badannya sambil diangkat-angkat gini kan nggak bagus itu. Gitu, oke. Nah, pernapasan dada itu membusungkan dada pada saat mengambil napas itu atau mengisi paru-paru itu pernapasan dada juga tidak baik ya. Jadi putus-putus hasilnya. Ini pernapasan diafragma atau rongga perut, yaitu menarik mengambil nafas mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga perut. Jadi perutnya itu diperbesar ya, mengembangkan tulang rusuk. Ini untuk paru-parunya supaya lebih lebar dalam mengambil napas. Nah, ini cara yang terbaik untuk pernafasan dalam menyanyi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Tidak ada ya. Udah pinter-pinter semuanya. Lanjut. Ya. Intonasi. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan intonasi. Cara ascending. Ini kalau kamu di dalam olah vokal, jadi kalau misalkan kamu belajar di Bina Vokalia atau dari sekolahan juga bisa. Makanya Mister kalau misalkan nggak ada pandemi gitu, ke sana nanti ada untuk olah vokal, untuk Bina Vokalianya. Jadi itu yang kamu tahu misalkan la 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 itu dalam apa namanya? Dalam artikulasi, intonasi dan sebagainya. Nah, ascending nada dasar ke seperti contoh do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Yang kedua, descending dari nada tinggi ke rendah do si la sol fa mi re do. Nah, ini untuk melatih apa namanya? Intonasi. Jangan sampai gini loh.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jangan loh. Ya, itu salah itu nanti, Pak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu banyak yang salah. Banyak juga yang salah nyanyinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu nadanya juga nggak tepat. Nah, jadi itu untuk melatih. Nah, sekarang coba ini, Mister mau tanya ini untuk Cilo. Coba nyanyikan do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ya, silakan. Fales enggak? Ya. Males. Lah ya fales gimana maksudnya dicoba no. Mister tadi udah kasih contoh. Ayo, coba. Bisa, misalnya aku males. Ah, belum belum nyanyi kok sudah fales sih lo. Bisa dicoba? Enggak. Ini malu-malu. Karten ya sekarang. Enggak loh. Enggak. Ini pemalu kelihatannya ini. Aku enggak mau mana ya Isanya ini. Gitu. Saya di sini yang saya nyanyi cuma Tiffany loh, Mister. Iya, yang sering Mbak Tiffany. Tiffany suaranya bagus banget. Dia ikut lomba juara 1. Oh iya, makanya. Jadi kamu tuh kalau kalau Karten tadi bagus itu kalau mau pakai lagu-lagu Korea itu kan dari wajahnya sudah mirip-mirip Korea itu kalau lagu-lagu Korea pas itu. Ya. Aku mah enggak suka lagu Korea. Oh malah. Oke. Oke, tidak apa ya. Jadi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Mana ini Tiffany? Coba ini Tiffany. Tiffany mana? Nah tuh Carlton, ayo di mana Tiffany? Enggak tahu. Hah? Di rumahnya Anthony lah Tiffany. Enggak tahu lah aku. Iya loh, adikmu kan Tiffany namanya. Oh iya, adikku Tiffany namanya. Oke, lanjut ya. Jadi kita akan tahu tentang teknik intonasi, melakukan latihan dengan tangga nada ya, natural, mencoba lagu sesuai dengan tahapan latihan ini. Nah, ini berlatih untuk olah vokalnya. Nah, ini interval. Perhatikan. Ada yang tahu tentang interval? Interval dekat sama interval jauh? Ada yang tahu? Ya, jadi interval itu adalah jarak ya. Jadi jarak. Jadi kalau misalkan itu kalau di dalam pola vokal, misalkan do mi, do re, do fa ya. Tapi kalau sudah masuk do sol, do la, do si itu sudah interval tinggi. Jauh soalnya. Nadanya intervalnya sudah jauh. Oke, lanjut. Pintar sekali. Oh, bentar. Oke, ya materinya udah cukup untuk menyanyi, nggak terlalu sulit. Karena di dalam materimu hari ini silabusmu tentang menyanyi. Sebentar, jadi kita lihat dulu ya. Nah, jadi materimu adalah tentang menyanyi. Ya, ini untuk materimu silabus. Ya, musik silabusmu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada tugas, nggak ada apa-apa. Karena tadi tak lihat ada temanmu yang sudah ngantuk-ngantuk. Ada yang udah capek, udah itu. Mister sangat mengerti banget. Jadi, cuma langsung aja besok PTS, langsung. Ya, kemarin yang PTS yang dikirim kata-katanya gimana? Sorry, Mister, aku keluar 2 kali ke disconnect. Nah itu. Oh, Tiffany. Ya, tadi
Orang-orang apa teman-teman pada bilang ini yang pintar nyanyi itu Tiffany, Mister. Tiffany kalau nyanyi itu wow gitu. Itu kayak Korea juga gitu ya. Terus Enggak juara bohong. satu. Oh, oke. Entah. Oke, kemarin untuk yang PTS yang sudah di-share ke grupmu, suruh ngapain kata-kata nih? Bisa menyanyi atau main alat musik. Bisa Hmm. kayaknya main lagu rohani. Suruh Lagu pilih satu Penyanyi. lagu tradisional, lagu rohani, Ya, lagu daerah. lagu pakai daerah alat rohani. musik. Nah, materi lagu ada di buku musik. ya. Aku mau Oke. tanya, itu maksudnya yang ujian praktek musiknya itu bisa menyanyi, bisa bermain alat musik atau harus menyanyi, harus bermain alat musik? Kemarin kalau dari materi Mister sebenarnya dua-duanya. Jadi salah satunya menyanyi, salah satunya bermain alat musik. Nah, tapi nanti lebih tepatnya kamu nunggu dari WK-nya nanti menyampaikan seperti apa. Kalau nanti oke menyanyi saja ya sudah menyanyi aja. Tapi kalau apa bermain alat musik ya bermain alat musik. Lah, karena ini tadi tak lihat suruh menyanyi do re mi fa sol la si do aja wis grogi semua gitu. Do re mi fa sol la si do ngono wis pales ya toh. Nanti padahal lo kamu tuh lagi di kamar mandi tuh senengannya kan nyanyi, Enggak ya. teriak-teriak ya loh. Enggak. Aku Enggak. tahu loh aku tuh. Tahu Mister? Tahu itu. Masalah Mister juga Tahu, sama ya. Enggak loh. Kan nanti rata-rata Tahu aja Mister ya. rata-rata seusiamu itu Loh, rata-rata Mister, seusia. Mister. Hah? Abetus join langsung live loh, Mister. Malah ya, Iya. itu ya kreatif ya berarti. Ya itu tadi catatan itu nanti jadi catatannya Mister itu. Ya. Jadi Mister Tapi tuh bukan cuma di pelajarannya, Mister tahu kok dia mesti kayak gitu. oh gitu. Itu ya berarti Nge-lag ya paling dia. nggak boleh itu. Wifi-nya Karena Albertus itu bagus, kok bisa dia nge-lag? nah, Dia punya tiga wifi loh, Mister. Tiga. Di rumah itu 3. nah, Aku aja modem. Aku aja pakai modem kok. nah kan. Kabel. Nah, jadi kan di sini tuh kan karena kita masih daring ya. Jadi karena masih daring ya kita gunakan Zoom. Nah, nanti kalau sudah memang udah offline lagi, udah bisa tatap Kenapa muka, kok? ya. Kenapa itu? Nge-lag kan. Oh, nge-lag Pakai tadi. lebih mending aku kan minta minta wifi baru. Ya wes ya beli tapi ya buat sekolah. Oh, ya Aduh, pakai minta apa? wifi baru nggak Pakai tuh? IndiHome atau pakai Bisnet atau pakai apa? Bisnet. Ah, Bisnet. sama kayak Mister di sini Tapi pakai Bisnet. biasanya bisnet itu nggak bisa join, Mister, gara-gara mesti connecting terus. Kayak itu tuh bukan cuma di rumahku, di saudaraku juga iya. Tapi Jadi kalau nggak bisa join gitu. tempatnya Mister aman juga untuk Bisnet. Malah Dan justru misalnya IndiHome lebih nge-lag kenceng. itu mati. Nah kan biasanya kan orang IndiHome kalau diomongin ini lagi nge-lag wifi-nya kenapa gitu ngomongnya suruh dimatiin tuh. Oh, restart lagi. Nah, di restart. Ah, Itu tuh masih nge-lag, tapi kalau bisnet ya wes agak lumayan lah. mm-mm. Ya, nggak apa. Ini karena memang kondisinya ya, jadi ya dimaklumi. Paling nanti kalau sebentar lagi sudah vaksin, semuanya sudah vaksin semuanya, saya rasa itu nanti sudah. Kalau Mister dengar-dengar nanti sekitar Juni Juli sudah mulai bisa untuk tatap muka lagi. Tapi Juni Juli bukannya kita wes naik kelas tuh. Iya, kamu kan jadi SMP. Nah, iya, Lulus jadi kan loh kalau Juni-Juli. Berarti 1 tahun kelas 6 ini kita online. iya semuanya itu. Jadi ya karena pandemi, jadi tidak apa-apa. Jadi kita tetap semangat ya daripada nanti kita malah kena yang tidak-tidak, mending kita jaga kesehatan di rumah aja. Oke,
Saya rasa itu sudah selesai materinya tentang apa namanya musik, apa singing, tentang menyanyi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu Mister akhiri pada materi saat ini. Oke, bye-bye Bye-bye. semuanya. Thank you. Ini